Nah ini. Trik inilah yang bisa direkam oleh alat bernama EEG. Dan dari sinilah konsep gelombang otak lahir bukan sebagai metafora, tetapi sebagai pola nyata yang bisa diukur. Klik dulu sebentar. Jadi Bapak Ibu, kita mulai muncul sebentar. Yang pertama tadi. Jadi Bapak Ibu, apa hubungannya nanti saya jelasin sampai akhir Bapak Ibu biar paham. Bahwa otak kita ini sebetulnya itu listrik. Otak kita apa? Listrik. Jadi kalau teori tentang gelombang elektromagnetik, tentang daya medan magnet, berarti kita belajar tentang apa? Listrik. Oke, ulang Ustaz. Trik inilah yang bisa direkam oleh alat bernama EEG. Dan dari sinilah konsep gelombang otak lahir bukan sebagai metafora, tetapi sebagai pola nyata yang bisa diukur. Ketika para ilmuwan memetakan aktivitas tersebut, mereka menemukan bahwa otak manusia tidak bekerja dalam satu kecepatan tetap. Ia berubah-ubah sesuai kondisi mental. Secara garis besar, gelombang ini dikelompokkan menjadi 4 kategori utama: beta saat kita waspada dan tertekan, alfa saat tenang dan sadar, theta saat mengantuk atau bermeditasi, serta delta ketika kita tertidur lelap tanpa mimpi. Stop dulu. Jadi Pak, halo Pak, otak kita ini aslinya adalah sistem kelistrikan. Taunya dari mana? EEG, elektroencephalografi. Elektro berarti listrik, encephalo berarti otak, grafi berarti gambarin. Hasilnya gimana? Kayak jantung begini Pak. Berarti otak kita berarti ada listriknya. Paham? Nah, di otak kita itu ada gelombang, ada resonansi. Resonansi itu berarti seperti kita nyetel radio FM. Ada yang sekian hertz, betul ya? Ada yang sekian hertz. Nyantolnya kemana? Bisa nyantol ke radio-radio. Ini radio apa? Sonora FM. Kalau orang pulang kampung, ya kan? Sonora berita tentang apa? Pantauan hari ini macam ada di Berlimas cakep, macet bos. Itu sonora. Berarti ada gelombang-gelombangnya. Nah otak kita ada 4 gelombang. Yuk ikutin saya. 4 ada berapa? 4 gelombang. Beta, alfa, theta, delta. Delta, gamma. Beta, alfa, theta, delta. Jadi sekarang ini Bapak, semua otak kita sama. Sekarang kita yang bekerja gelombang beta. Duduk, fokus, dengerin, konsentrasi, berpikir, lajarin, lajarin. Itu semuanya di gelombang, namanya gelombang apa? Beta. Gelombang beta ini juga gelombang yang resek-resek, gelombang yang berisik, gelombang yang stres. Ini ada muka-muka stres nih, udah dari jauh capek. Tapi ada juga di sini yang gelombangnya bukan gelombang beta, tapi ada yang gelombang delta. Delta FM Pak ini Pak, nyetelnya. Jadi kalau yang nyetelnya beta FM itu kalau baru duduk langsung taksin. Itu gelombangnya langsung disetel delta Pak. Langsung apa? Deep sleep. Langsung ngorok tuh. Nah sekarang kita lagi di gelombang apa? Beta. Beta, alfa, theta, delta. Oke lanjut Ustaz lagi. Ini belajar. Di antara semua spektrum itu, gelombang alfa menempati posisi yang sangat penting. Ia muncul ketika mata terpejam, napas melambat, dan pikiran mulai rileks tanpa kehilangan kesadaran. Oke, jadi, halo Pak, ternyata Pak, yang kita ini kurang sadari, kurang peduli, kurang konsentrasi, kurang perhatian, itu sama di gelombang namanya gelombang alfa theta. Gelombang apa? Alfa, theta.
saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka ketika Tuhan ya mengkabul, mengijabah doa-doanya, itu semuanya sepakat. Orang itu adalah orang di gelombang alfa theta. Orang apa? Alfa Alpha, theta. theta. Lanjut. Sadaran. Dalam dunia pembelajaran, hipnosis, dan performa mental, kondisi alfa sering disebut sebagai pintu masuk menuju fokus yang nyaman dan penerimaan informasi yang optimal. Lebih dalam lagi terdapat gelombang theta. Frekuensi ini aktif saat Halo? Iya, halo. Jadi Pak, hidup kita ini, alam sadar kita itu cuman 20%. Alam bawah sadar kita 80%. Gak percaya? Kecuali Pak Sony saya nggak tanya. Ibu. Halo Bu. Iya. Jalur sini. Ibu kira-kira tahu nggak? Ibu kalau makan ngunyahnya berapa kali? Kalau pas apa namanya? Pas buka puasa begini. Nggak dikunyah. Nggak dikunyah. 32 kali nggak dikunyah. 3 kali telan. Jujur bagus. Ibu-ibu yang di pengajian berapa kali Bu? Oh 2 kali Bu. Kiri kanan kunyah. Kiri kanan kunyah langsung Pak. Kiri kanan langsung telan. Pak, ternyata kita makan juga. Ternyata kita makan. Bapak juga nggak ngerti kan? Bapak nggak ngerti juga kan? Kita kunyah makanan itu ternyata berapa kali? Bener apa bener banget? Itu namanya subconscious. Itu namanya alam bawah sadar. Bapak Ibu, nyadar nggak sih? Kalau Bapak Ibu pakai baju, itu kayak otomatis semuanya. Bener nggak? Betul nggak? Kalau Ibu lagi gosok gigi, itu otomatis. Kalau Ibu pakai rok, otomatis. Saya kebetulan Pak, dulu pernah lama di stroke center, nangani pasien stroke. Itu baru tahu ternyata semuanya itu nggak otomatis. Untuk bisa berdiri tegak begini aja nih, dia harus pakai kaca. Belum. Pak, lututnya lurusin Pak. Baru gini. Nanti diajak ngobrol. Masya Allah. Betul apa betul banget? Ternyata dia suruh jalan kayak kita ini. Ternyata jalan kayak kita ini Pak, Estafet. setengah mati. Sampai kita bikin teori namanya hypnosis, menganalisa jalan. Orang jalan itu ternyata, lihat kaki saya ya, jangan lihat sepatu saya. Iya, sampai ujung. Sampai ujung. Pertama kali itu begini dulu.